Pengertian bimbingan pribadi menurut Dewa Ketut Soekardi. Bimbingan pribadi merupakan usaha bimbingan dalam membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memecahkan masalah-masalah pribadi seperti masalah penyesuaian diri, masalah dalam menghadapi konflik, dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam hatinya sendiri. Dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya menurut pendapat Abu Ahmadi, bimbingan pribadi adalah perangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya, serta mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi, dan sosial yang dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapuspita dari Prodi Bimbingan dan Konseling 2020 kelas Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang layanan pribadi untuk siswa pendidikan menengah pertama sesuai dengan SKKPD. Nah, yang pertama itu ada yang namanya landasan hidup religius. Di landasan hidup religius ini terdapat tahapan pengenalan, yaitu mengenal arti dan tujuan ibadah. Yang selanjutnya ada tahap akomodasi, yang berarti berminat mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah. Nah, yang selanjutnya ada tahap tindakan. Tahap tindakan ini yaitu melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Nah, selanjutnya ada perilaku etis atau landasan perilaku etis. Pada perilaku etis ini, tahap pengenalannya yaitu mengenal alasan perlunya mentaati aturan atau norma berperilaku. Tahapan akomodasi, memahami keragaman aturan atau patokan dalam berperilaku alam konteks budaya. Nah, tahapan tindakannya yaitu bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada kematangan emosi. Tahap pengenalannya ini adalah mengenal cara-cara mengekspresikan perasaan secara wajar. Nah, tahap akomodasi yaitu memahami keragaman ekspresi, perasaan diri, dan orang lain. Tahap tindakannya yaitu mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan konseptual. Yang keempat ada landasan intelektual. Nah, di landasan ini tahap pengenalannya meliputi mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Tahap akomodasinya menyadari adanya resiko dari pengembalian keputusan. Dan tahap tindakannya ialah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir ialah pengembangan pribadi. Nah, tahap pengenalannya yaitu mengenal kemampuan dan keinginan diri. Tahap akomodasi yaitu menerima keadaan diri secara positif, dan yang terakhir yaitu tahap tindakannya berupa menampilkan perilaku yang merefleksikan keragaman diri dan dalam lingkungannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Saya Mari Ulfa akan menjelaskan mengenai bidang layanan pribadi untuk peserta didik di tingkat SMA sesuai dengan SKKPD. Baiklah, yang pertama itu kita mengarah ke landasan hidup religius. Di sini kita mempelajari hal yang ihwal seperti ibadah. Akomodasinya bagaimana? Mengembangkan pemikiran tentang kehidupan keberagamaan. Lalu dengan tindakan melakukan ibadah dengan dorongan dalam diri serta rasa ingin toleransi. 2. Landasan perilaku etis. Mengenal keberagamaan sumber norma yang berlaku di masyarakat. Lalu dengan akomodasinya bagaimana? Menghargai keberagamaan sumber norma atas rujukan pengambilan keputusan. Lalu tindakannya berperilaku atas dasar keputusan yang dipertimbangkan melalui aspek-aspek etis. Yang ketiga adalah kematangan emosi. Di sini mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan akomodasinya? Bersikap toleransi terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana dengan tindakan?
kita mengekspresikan perasaan dengan cara-cara yang bebas terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Lalu yang keempat, kesadaran tanggung jawab. Di sini mempelajari keberagaman interaksi sosial. Di sini juga kita menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks beragaman interaksi sosial. Lalu dengan tindakan bagaimana berinteraksi dengan orang lain atas dasar kemanusiaan, kebersamaan, dan keharmonisan. Lalu selanjutnya kesadaran gender. Di sini mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam keberagaman hidup. Menghargai keberagaman peranan antara laki-laki dan perempuan sebagai aset keharmonisan, aset kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan dalam hidup. Bagaimana dengan tindakannya? Yaitu dengan cara berkolaborasi secara harmonis dengan lawan jenis dalam keragaman peran. Selanjutnya, mengembangkan diri, mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Di sini juga menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu, dengan menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Nah, baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.